Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai file identification dan file carving dalam hal proses pengumpulan barang bukti digital. File identification sendiri merupakan tahap awal yang kita lakukan sebelum menentukan tindakan yang akan kita lakukan terhadap sebuah barang bukti digital. File identification akan menentukan tipe file berdasarkan file signature atau magic number dari file tersebut. Penentuan tipe file ini sangat berguna agar komputer dapat dengan mudah menentukan utilitas apa yang digunakan untuk membaca file tersebut. Misal, jika file tersebut merupakan file .txt, maka secara otomatis sistem operasi akan menggunakan pembaca teks untuk membaca file tersebut. Jika dia adalah sebuah file gambar, maka sistem operasi akan secara otomatis membuka image viewer untuk membaca data tersebut. Nah, file identification juga sangat penting dilakukan untuk melihat apakah tipe file ini sudah sesuai dengan yang sistem operasi berikan. Di sini kita diberikan sebuah file .png dan sebuah file .img. Tapi bisa saja sistem operasi salah interpretasi file ini karena di dalamnya bisa saja terdapat file-file lain. Pada sistem operasi Windows, sebuah file itu diidentifikasi berdasarkan ekstensinya. Jadi ketika kita menggantinya menjadi ekstensi yang lain, maka sistem operasi tidak akan membacanya sebagai file asalnya. Tadi file image ini merupakan file PNG, tapi karena kita mengganti ekstensinya menjadi .exe, maka sekarang dia menjadi sebuah file executable di sistem operasi Windows. Nah, yang berarti data sebenarnya dari file ini tidak bisa lagi kita lihat, karena dia sudah berubah berdasarkan ekstensinya. Kalau kita kembali ke .png, barulah data ini bisa kita lihat informasi di dalamnya. Yang menjadi masalah adalah ketika sebenarnya file PNG ini merupakan sebuah file executable atau sebuah file exe. Nah, ketika kita membukanya menggunakan image viewer, secara otomatis yang dieksekusi adalah perintah di dalam file executable tadi, yang bisa jadi merupakan program untuk merusak bukti-bukti digital ataupun malware yang bisa merusak komputer kita. Jadi sebelum kita menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap sebuah barang bukti, kita harus mengidentifikasi file apa yang terdapat dalam sebuah kumpulan data ini. Karena apa yang sistem operasi perlihatkan kepada kita adalah apa yang sistem operasi baca berdasarkan ketentuan cara membaca file dari sistem operasi tersebut. Kalau misal kita mengubah file PNG ini tanpa ekstensi, otomatis sistem operasi akan membacanya sebagai sebuah file yang tidak diketahui, padahal jelas-jelas ini adalah sebuah file PNG. Nah, disitulah gunanya kita melakukan tindakan file identification. Terlebih lagi, file identification juga akan membantu kita di dalam proses file carving, sehingga kita bisa menentukan data-data apa yang ingin kita ekstrak dari sebuah file. Untuk melakukan identifikasi sebuah file, terdapat beberapa utilitas yang dapat memudahkan proses identifikasi ini. Yang paling dasar merupakan utilitas file yang ada di dalam sistem operasi Unix atau Linux dengan menggunakan perintah file, kemudian diikuti dengan nama file yang ingin kita identifikasi. Kita coba mengidentifikasi file image yang tadi. Ketika kita menjalankan perintah file, maka kita akan diberikan informasi mengenai file yang kita identifikasi di sini. Nah, di sini informasi yang diberikan bahwa file image ini adalah sebuah file PNG, kemudian dia berukuran 280x280, ditambah beberapa informasi yang berkaitan dengan tipe data gambar. Kalau kita coba mengidentifikasi file yang kita ubah ekstensinya, file raw yang tadi, kita masih bisa mengetahui bahwa dia adalah file PNG, walaupun pada sistem operasi ketika kita menghilangkan ekstensinya dia menjadi file yang tidak diketahui. Jadi di sini ketika kita mengetahui tipe datanya apa, maka selanjutnya kita sudah dapat menentukan utilitas apa yang kita gunakan untuk membaca file ini.
Kemudian untuk tindakan lebih lanjut, untuk melihat isinya lebih dalam, kita bisa menggunakan utilitas binwalk. Utilitas binwalk sendiri merupakan utilitas yang digunakan untuk membaca file berdasarkan headernya, berdasarkan header dari sebuah file. Header sebuah file itu merupakan informasi yang ditaruh di awal sebuah file. Kalau kita coba jalankan binwalk terhadap file raw yang ini, kita diberikan informasi mengenai offset dalam bentuk desimal dan heksadesimal. Kemudian deskripsi mengenai apa yang terdapat pada offset tersebut. Nah, pada offset 0 di sini kita diberikan informasi bahwa dia adalah sebuah file PNG, seperti yang kita dapatkan di perintah file tadi. Kemudian di offset 59 terdapat sebuah zlib. Nah, zlib ini sendiri merupakan bagian dari PNG. Zlib merupakan kompresi yang digunakan terhadap file PNG. Nah, kemudian pada offset 1548, nah terdapat sebuah file archive 7zip. Nah, inilah yang tidak dibaca oleh sistem operasi dengan menggunakan utilitas standar seperti image viewer. Jadi file 7zip ini tidak bisa kita lihat menggunakan utilitas bawaan. Nah, untuk mengekstrak file 7zip ini, kita menggunakan teknik-teknik file carving. Nah, salah satu cara untuk mengekstrak file ini adalah dengan mencari header dari file 7zip. Tools yang paling terkenal untuk membaca header dari sebuah file kemudian mengekstraknya adalah tools yang bernama Formos. Kita bisa menggunakan Formos untuk mengekstrak data yang terdapat di dalam sebuah data. Nah, di sini kita akan mengekstrak data raw yang akan kita taruh ke dalam sebuah folder yang bernama raw extracted. Kemudian yang kita ekstrak adalah file raw tadi. Nah, kalau kita lihat, sekarang terdapat sebuah folder baru yang bernama raw extracted. Nah, kita lihat di sini dalamnya terdapat sebuah file PNG. File PNG ini adalah file aslinya kan? Kalau kita lihat di sini yang seperti ini. Tapi tadi yang kita ekstrak adalah file raw. Nah, tapi di sini kita masih belum berhasil mengekstrak data 7zip-nya. Nah, untuk jika menggunakan tools Formos masih belum berhasil, maka kita bisa menggunakan cara lain. Seperti kita melihat kode hex dari file tersebut menggunakan hex editor misalkan. Nah, yang ini merupakan header dari file PNG. Kalau kita coba mengambil 4 byte pertama dari data hexa file PNG tadi, file raw yang tadi, kemudian kita coba cari di website yang ini. Nah, ternyata 4 byte tadi itu merepresentasikan header dari sebuah file PNG. Nah, walaupun ekstensinya telah kita hilangkan, tapi headernya tetap memberikan informasi mengenai format dari file tersebut. Nah, kemudian tadi terdapat sebuah file 7zip pada offset 1548 atau 60C dalam bentuk heksadesimal. Kalau kita coba menuju ke offset tersebut, ke offset 60C, nah, di sini terdapat sebuah file baru, terdapat sebuah header baru. Kalau kita mencoba mengecek kode hex dari ekstensi ini, nah, di sini dikatakan bahwa 377A-BCAF itu merupakan header untuk file 7zip, atau dalam bentuk ASCII-nya itu adalah 7zip 1/4 diikuti dengan beberapa karakter lainnya kan. Nah, berarti mulai dari sini ini adalah file 7zip yang tidak terlihat oleh komputer, oleh utilitas bawaan komputer. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk mengekstraknya, kita bisa saja mengcopy semua data ini. Kita bisa copy, kemudian kita bisa buat file baru menggunakan data yang kita copy tadi. Kalau kita save sebagai
file 7zip, kita sekarang mendapatkan file baru. Kalau kita mengeceknya, nah di sini ada sebuah file raw.7zip dan ini adalah file yang valid. Dia bisa teridentifikasi. Nah, kalau kita buka, nah ternyata di dalamnya terdapat sebuah file txt. Nah, jadi bisa saja informasi inilah yang kita butuhkan sebagai barang bukti. Walaupun ternyata file txt ini berada di dalam sebuah file PNG, kemudian berada lagi di dalam sebuah file 7zip. Namun, cara mengekstrak file menggunakan cara ini kurang efisien jika ternyata di dalam file tersebut terdapat banyak file. Kalau terdapat banyak file di dalamnya, kita bisa memanfaatkan offsetnya menggunakan utilitas cloning. Jadi kita akan mengcloning file ini, namun yang kita cloning itu hanya dari offset yang kita inginkan. Salah satu tools cloning yang bisa kita gunakan adalah tools disk cloning atau DD. Kita bisa melakukan DD, kemudian diikuti dengan argumen BS atau bytes, berapa bytes yang dibaca. Kita ingin membacanya per 1 byte. Kemudian kita skip mulai dari offset 1548 atau 60C. Kemudian input filenya adalah raw dan output filenya adalah raw extracted.7zip. Nah, sekarang kita mendapatkan lagi sebuah file baru, raw extracted.7zip. Kalau kita coba ekstrak, nah, di sini setelah diekstrak terdapat sebuah file txt. Nah, isinya sama dengan isi dari file raw.7zip yang kita ambil dari hasil mengcopy data hexa file tersebut. Jadi dengan cara ini kita bisa mengekstrak file berdasarkan offsetnya. Jadi tidak perlu lagi kita copy paste dari data-data hexanya. Nah, kemudian di sini terdapat lagi sebuah file disk.img. Kalau kita buka, nah, di sistem operasi yang kami gunakan di sini, dia tidak ada utilitas untuk membukanya secara langsung. Kita mencoba buka menggunakan utilitas archive. Nah, ternyata masih gagal. Kalau kita identifikasi file disk tadi menggunakan utilitas file, dia adalah sebuah file image disk. Dia merupakan sebuah file DOS atau file Windows. Kalau kita identifikasi lagi menggunakan binwalk, ternyata file disk ini di dalamnya adalah sebuah file JPEG, sebuah file gambar, dan terdapat 5 file gambar dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, file disk ini, file gambarnya terdapat di offset sekian, 29.000 sekian. Berarti di offset awal itu kita tidak mengetahui file apa yang terdapat dalamnya. Kalau kita buka menggunakan hex editor, nah, ternyata di awal-awal yang kita temukan adalah file angka 0, sebuah file sampah. Di sini tidak ada informasi mengenai file yang terdapat dalamnya. Tidak seperti di file raw yang tadi. Di awal itu kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah file PNG. Di sini yang diberikan hanya kumpulan data yang tidak berguna, kumpulan angka 0. Nah, untuk mencari data ini, data JPEG ini, kita bisa menggunakan offsetnya. Kita bisa menggunakan offset ini. Dia berada di offset 7200 dalam bentuk heksadesimal. Kalau kita menuju offset tersebut 7200, nah, kita menemukan sebuah header file. Kita coba mencari ini merupakan header dari file apa.
pada website yang tadi. Nah, ternyata FF8FFE0 itu merupakan header dari file JPEG, atau file gambar. Nah, atau dalam bentuk ASCII-nya dia adalah ini Yoya JFEF, sama dengan yang ada di sini. Berarti dari sini ke sini itu merupakan header dari file JPEG tersebut. Berarti sudah terbukti bahwa dalam file disk ini terdapat file JPEG. Untuk mengekstraknya seperti tadi, kita bisa menggunakan Formos untuk melakukan carving. Kita coba ekstrak ke dalam sebuah folder namanya disk. Kemudian yang ingin kita ekstrak adalah disk.img. Kalau kita lihat di folder disk, nah, kita berhasil mengekstrak file JPEG dan kita berhasil mengekstrak kelimanya. Sekarang kita sudah menemukan informasi yang kita butuhkan dari file disk tadi yang awalnya tidak bisa kita baca. Demikian mengenai file carving, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.